karya terbesar dalam hidupku. Saudara, memang hanya ada dua nih di dalam hidup kita itu yang dunia itu tidak bisa kasih. Dan itu secara supranatural memiliki kekuatan gitu. Jadi artinya gini, saudara. Secara supranatural itu artinya begini. Saya dan saudara harus deal secara batiniah gitu. Harus uh, menemukan dia di dalam dimensi roh gitu. Ada dua hal itu dan tidak ada di jagat ini yang relevan atau kemudian dapat menggerakkan dua kekuatan itu, nggak ada, saudara. Ya, yang pertama adalah mengenai karya Kristus, karya Kristus yang mati satu kali untuk semua dosa dan untuk selama-lamanya. Dan dengan demikian maka Allah uh, tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara. Itu nggak ada cara lain gitu. Dan saudara juga nggak bisa kemudian tulis sesuatu di dinding dan baca kemudian mencoba mengiman-imani, nggak bisa. It's a real, itu memang karya nyata gitu. Dan itu Kisah Para Rasul pasal 2 katakan itu dirancang oleh Allah itu. Itu dirancang oleh Allah. Itu memang dibuat oleh Allah. Itu ditentukan oleh Allah gitu. Bahkan bukan Yesus. Yesus tidak terlibat di situ. Yesus adalah eh, melakukan melakukan pekerjaan yang Bapaknya yang Bapaknya kehendaki dia lakukan dan dia selesaikan gitu. Itu memiliki eh, kalau saudara mau katakan kekuatan magis, benar-benar memiliki kekuatan magis gitu. Wanita yang hopeless, tak punya harapan, seharusnya dibuang, seharusnya dirajam batu dan mati. Itu. Tapi Yesus tapi karya penebusan itu membuat dia memiliki akses yang baru, memiliki bukan hanya kesempatan, saudara. Dia memiliki jalan yang baru untuk bisa dapat menikmati yang namanya kemerdekaan di dalam dirinya. Itu satu itu. Jadi saudara, terserah saudara mau S1, S2, S7, S12, terserah. Ya, semua itu fana itu. Semua itu fana. Boleh dipakai, itu bisa dipakai untuk mengantisipasi dan menyelesaikan hal-hal yang dunia, gitu. Bisa, gitu. Tetapi untuk menjangkau atau bahkan mengintip surga itu nggak bisa, gitu. Nggak bisa, ya. Jadi jangan kehilangan hal yang paling penting, gitu. Jangan kehilangan, ya. Saya selalu me, apa, eh, menguatkan gitu ya, menguatkan. Saya selalu mengamplifikasi itu benar-benar membuat itu eh, sesuatu yang saya besar-besarkan, saya besar-besarkan itu karena memang hal itu tidak bisa kecil dalam hidup saya dan saudara. Gitu, nggak bisa kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, problematika kehidupan itu hanya seperti roller coaster, turun naik gitu. Itu sudah seperti itu adanya. Rumput semak duri dan eh, semak duri dan apa katanya? eh, rumput duri dan semak belukar gitu. Itulah kehidupan gitu. Ya, tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang saudara dan saya harus tahu gitu. Bahwa ada kekuatan di balik eh, karya penebusan Kristus gitu. Makanya eh, mem- apa
mengingat karya pengorbanan Kristus itu eh, Yesus mengatakan bahwa lakukanlah ini katanya ya untuk mengingat akan aku. Jadi bilang setiap kali kamu melakukan ini gitu ya, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Setiap kali kamu melakukan ini, itu kamu memberitakan akan kedatangan Tuhan, akan kematian. Dan yang paling penting di situ adalah kamu uji diri kamu bahwa benar-benar ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang apa? Yang kepadanya semua kutuk itu sudah dijatuhkan. Gitu. Itu jadi kalau kita nyanyi karya terbesar. Coba baca Galatia 13 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Ini langsung aja ya karena sudah 40 menit tadi semua intro terus ya. Termasuk coffee break di depan. Ya, tea break, coffee break ya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apakah itu tidak luar biasa, saudara? Ya, itu di dalam Galatia 3, 13, 14 itu terangkum karya terbesar dalam hidupku. Apa karya terbesar? Kalau Yesus mati di kayu salib, betul. Terus kamu apa? Kita apa? Gitu. Kita harus tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu adalah semua kutuk, ya, semua kutuk itu ditanggungkan kepadanya. Kalau Roma 8 ayat 3 berkata apa? Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya Kristus. Itu, saudara harus benar-benar paham. Dan dengan demikian, gitu, dan dengan demikian, kita itu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Gitu. Saudara bisa datang kepada Bapa, katakan ya Bapa kami yang di surga. Gitu. Itu bukan karena usaha kita, nggak bisa. Saudara coba-coba aja. Paling seperti perdukunan, ya, semedi-semedi perdukunan itu lebih 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 ini, lebih apa itu? Lebih hikmat pakai asap-asap gitu. Gelap-gelap gitu. Lebih serem gitu. Ya, seolah-olah memang membuat merinding-merinding gitu. Coba saudara, pernah siapa yang pernah? Mungkin Yandri pernah. Ya, ya, lihat-lihat yang namanya apa? Eh, datang ke orang-orang yang katanya orang pintar gitu kan? Itu lebih mencekam gitu, lebih membuat merinding itu. Nah, ini tuh tidak kita usahakan. Sama sekali kita nggak usahakan. Alkitab berkata, ya, di Galatia 3:13 tadi, Yesus Kristus mati gitu. Gitu. Nah, ayat 14-nya, dengan demikian Yesus Kristus membuat kita apa? Mendapatkan janjinya Abraham. Janji yang kepada Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Yang menarik kalimat terakhirnya ya Pak Tadus. Disebut apa Pak? Kalimat terakhir dari ayat 14. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Kurang keras. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, itu. Jadi hanya dengan iman kita memperoleh roh yang dijanjikan itu. Gitu. Ini kira-kira roh yang dijanjikan di mana? Teman-teman tahu nggak? Kapan roh ini dijanjikan? Hmm? Yoel 2, 8-9. Yoel 2. Ada kata janji. Efesus 1 ayat 14. Enggak. Oh, janji berarti dulu. Jadi pasti di perjanjian lama kan? Allah menjanji. Saudara ingat Yehezkiel? Aku akan
membuat perjanjian yang baru, kan? Yeskiel 36 ayat 26. Iya, dan 27 ya, gitu. Terus Yeremia 31 ayat 31, perjanjian yang baru kepada Yehuda, kan? Menarik ya, kepada Yehuda. Kepada Yehuda janji itu. Gitu. Makanya dia disebut the Lion of Yehuda, gitu. Of Judah, the Lion of Judah. Jadi dia adalah singa dari Yehuda. Jadi dikatakan bahwa aku akan menulis firmanku itu di dalam hati mereka, gitu. Nah, realitasnya itu yang Pastor Lepri tadi sebutkan. Yoel 2 ayat 8 dan 9. Itu adalah eh, apa eh, janji pencurahan Roh Kudus, gitu. Yang kemudian digenapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 atau Kisah Para Rasul 2 ya. Itu semua beriring. Nah, jadi karya terbesar dalam hidupku. Saudara harus memaknai lirik lagu itu dengan nilai yang layak gitu. Dia punya nilai yang layak dan nilai kelayakannya di mana? Yaitu. Jadi saudara mau ingat ya, mau tahu gitu ya. Karya terbesar dalam hidupku itu apa itu? Apa karya itu? Dari awal sampai akhir apa karya itu? Nah, itu di Galatia 3 ayat 13 dan 14 itu. Bahwa sebenarnya Allah yang tidak sekali-kali melepaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3. Enggak. Ia yang berjalan dalam badai dan dalam angin puting beliung dan kakinya di atas awan-awan. Dia sekali-kali tidak membiarkan ya orang terlepas dari hukuman orang yang bersalah itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Setiap dosa memang harus dihukum. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara? Korban itu, ya karya itu mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam mati supaya apa? Kutuk itu, ya kutuk itu, seluruh kutuk yang harusnya menjadi ketetapan dari hukum Allah itu dijatuhkan kepada dia. Nah, oleh karena itu, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dengan demikian, oleh Yesus Kristus juga, katanya, janji kepada Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Dan oleh iman di dalam dia, roh Allah itu, yang dijanjikan itu, kita bisa terima, dan itu bisa berdiam di dalam kita. Itu yang pertama. Oke? Apapun keadaanmu sekarang ini, apapun sakit penyakit, sedang banyak rintangan, banyak tantangan gitu ya, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Ingat bahwa pencarianmu itu di dalam kehidupan ini itu sudah kau temukan gitu, sudah kau temukan. Yaitu kau yang dulu bukan kau yang sekarang, ya. Kau yang sekarang bukan kau yang dulu lagi gitu. Itu caranya memberi nilai layak kepada karya terbesar dalam hidupku. Jadi nggak boleh ada orang yang terintimidasi dengan dosa. Kalau orang masih berpikir terintimidasi dengan dosa, dia tidak memberi nilai layak pada korban Kristus gitu. Gitu. Kita jangan berbicara seperti motivator, jangan berbicara seperti ahli-ahli Taurat atau orang Farisi gitu. Saudara tahu orang Farisi kan? Dia katanya orang-orang yang melakukan Taurat itu dengan sempurna gitu. Itu orang Farisi. Memandang dirinya demikian. Memandang dirinya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, saudara sama sekali tidak tidak kurang rohani ketika saudara berkata bahwa dosaku sudah diampuni, dosaku sudah ditanggung, bahwa kutuk yang merupakan hukuman untuk segala ketetapan dari hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Yesus.
Itu nggak boleh dikurangin satu iota pun. Gitu. Itu cara menghargai karya terbesar dalam hidupku. Sehingga apa yang saudara rasakan kalau nyanyi begitu? Ya, coba. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Apa yang saudara rasakan? Saudara pasti berlimpah yang namanya aliran-aliran kehidupan, aliran-aliran air hidup. Saudara akan menikmati yang namanya kelegaan. Dan kalau saudara belum merasakan itu, saudara belum sempurna menerima kebenaran bahwa pelanggaran-pelanggaran memang tidak diperhitungkan. Gitu. Tidak ada cara lain, gitu saudara. Ya, engkau tidak akan dihukum. Kalau kau percaya kepada anak, itulah kehendaknya Bapa. Itulah kehendaknya Allah. Yaitu kalau barang siapa yang melihat anak, dia percaya kepada anak itu. Dan anak itu akan membangkitkan dia dari kematian pada akhir zaman. Gitu. Ya. Yohanes 6 ayat 40 ya. Dan inilah kehendak Bapa itu ya. Barang siapa yang melihat anak, ya, percaya kepada anak, dan anak itu akan membangkitkan dia ya pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya terbesar dalam hidup saya dan saudara itu harus saudara ingat. Itu saudara praktekkan aja. Ya, lagi mau ujian besok, lagi mau ada urusan dengan bisnis besok, lagi mau pelayanan besok. Ingat karya terbesar itu. Sehingga hari itu juga, di mana ketika engkau menyadari firman itu, maka firman itu terjadi kepadamu. Bahwa engkau dipulihkan, engkau dibebaskan dari semua dakwaan gitu. Karena semua hukuman atas dosa itu dijatuhkan di dalam Kristus, sehingga engkau dibebaskan dari hukuman itu. Gitu. Oke? Itu yang pertama. Dari sana saudara akan benar-benar memiliki motivasi yang berbeda untuk kemudian berjalan. Ya, berjalan membangun kehidupan, berjalan membangun tujuan-tujuan di dalam diri saudara, berjalan untuk menentukan apa yang saudara ingin capai, mau jadi apa gitu. Saudara tahu nggak? Ini kebetulan saya sudah berkeluarga ketika saya benar-benar lahir baru yang secara sejati. Coba saya lahir baru sejati sebelum saya berkeluarga, mungkin saya tidak berkeluarga. Jadi teman-teman yang belum punya pasangan gitu, baca 1 Korintus pasal 7 ya. Baca 1 Korintus pasal 7 ya. Gitu. Apalagi kalau sebaliknya, karena belum punya pasangan, jadi sepertinya hidup ini kurang sempurna gitu. Kan? Sepertinya ada tujuan yang belum tercapai gitu. Oke. Kalau belum lulus kuliah, sepertinya hidup ini belum selesai, gitu. Jangan punya mentalitas begitu, ya. Dengan mengetahui kebenaran, maka kamu akan merdeka, sungguh-sungguh merdeka, ya. Dengan tahu kebenaran itu, kamu sungguh-sungguh merdeka, gitu. Bahwa apa? Bahwa karya terbesar di dalam hidupmu itu, yang menyelamatkan hidupmu itu yang membuat engkau menemukan hidupmu yang sekarang ini, yang baru ini, dan bukan yang dulu lagi. Gitu. Oke? Itu yang pertama. Itu menjadi fondasi, itu menjadi landasan. Sehingga tidak ada orang yang dapat meremehkan engkau. Karena apa? Karena engkau sudah ada di tempat yang paling rendah. Engkau sudah hamba. Karena engkau sudah merendahkan diri. Ketika kau ketemu dengan Yesus, kau pasti memilih untuk jadi hamba. Gitu. Ada orang yang kurang respect dengan Anda, ada orang yang kurang menghargai. Saudara nggak terasa apa-apa. Karena apa? Saudara sudah merasa memang orang paling rendah, gitu. Disuruh cuci piring, disuruh sapu-sapu di gereja, disuruh bersihkan yang paling kotor. Saudara tidak tersinggung karena memang ketika saudara menemukan hidupmu yang baru di dalam Kristus dan bukan yang dulu lagi, saudara memang orang yang paling di bawah, gitu. Paling di bawah, ya.
Saudara ingat Filipi 2 ya, ayat 6 sampai berapa? Sampai 11 gitu ya. Walaupun di dalam rupa Allah, ya, dia tidak mau merebut kesetaraan itu. Gitu. Dia tidak mau merebut kesetaraan, kesamaan dengan Allah, ya. Tetapi bahkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Jadi dari rupa Allah jadi rupa hamba gitu. Bahkan menjadi manusia, ya, taat sampai mati, ya, dan mati di kayu salib. Itu yang pertama, ya. Ketika kita memahami karya terbesar itu. Yang kedua itu adalah apa, saudara? Itulah yang dibawa Yesus dalam diri kita, kan? Itu fondasi. Yang kedua adalah Yesus tidak mau kita di sini terus. Yohanes 17 berkata, mereka ini bukan dari dunia ini. Kok bisa Yesus berkata begitu? Gitu. Kenapa Yesus berkata, mereka ini bukan dari dunia ini? Apakah betul murid-muridnya tidak lahir di dunia ini? Yesus berkata, mereka bukan dari dunia ini, karena apa? Karena mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anak yang kepadanya firman itu telah disampaikan. Mereka yang kepadanya firman itu telah disampaikan oleh Yesus, ya. Dan mereka mengenakan firman itu. Yesus berkata, mereka ini bukan dari dunia ini. Gitu. Padahal mereka kan real, kan? Itu artinya apa? Mereka diperanakkan kembali itu. Gitu. Mereka diperanakkan kembali. Mereka dilahirkan kembali, gitu, ya. Mereka dilahirkan kembali. Mereka dilahirkan kembali dengan apa? Dengan benih ilahi, gitu. Mereka bukan dari dunia ini, gitu, ya. Oke. Jadi Yesus tidak mau kita ada di sini, ya. Yesus sudah kasih kemerdekaan. Yesus sudah kasih kebebasan. Yesus membuat kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tetapi di sini bukan rumah kita, gitu. Yesus berkata, mereka bukan dari sini. Mereka bukan dari sini. Kalau mereka bukan dari sini, artinya apa, saudara? Artinya mereka ini sedang menanti-nantikan dijemput, gitu, ya. Dijemput, dibawa kemana Yesus berada. Jadi kekuatan kita yang kedua, ya, saudara, ya, itu adalah apa? Pengharapan bahwa ada dunia yang akan datang. Pengharapan bahwa ada kota yang akan datang. Itu yang kedua, gitu. Karena saudara kan dengan poin yang pertama tadi, oke, saya dibebaskan, aku sungguh-sungguh merdeka, aku tidak tergantung. Tapi kan saudara masih, dan saya ini masih masuk dalam dinamika kehidupan, kan? Masuk dalam yang namanya perlu kerja, gitu ya, perlu uang, kan? Deal dengan semua sistem yang ada di dunia ini, gitu kan? Gitu. Tapi ingat, satu hari nanti, segala sesuatu yang membuat saudara memiliki kesusahan badani, menurut 1 Korintus pasal 7, kesusahan badani, ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Nah, sukacita kita, atau kekuatan yang besar itu adalah pengharapan kita bahwa akan ada kota yang akan datang itu, di mana kita akan melabuhkan dan tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Itu dua hal, saudara, ya. Sebenarnya hanya dua hal itu yang di dalam hidup. Kalau kita mengiringi Yesus itu hanya dua hal itu aja, ya. Saudara masuk di dalam situ dan saudara bisa akan enjoy, ya, akan memiliki sukacita. Nah, sebelum saya masuk ke soal, saudara, ada satu yang saya mau jelaskan. Gini, di dalam dunia ini itu kita punya pilihan dalam dunia ini, ya. Bagaimanapun kita ada di dunia ini, kita ada di dalam, maksudnya apa sih ada di dunia ini? Realitas nyatanya apa? Kita ini ada di dalam tubuh yang sementara ini, kema yang fana ini. Kita ada di dalamnya.
Dan apa mengenai tubuh yang sementara ini? Dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu tidur. Di dalamnya ada keinginan-keinginan, mau sekolah, gitu, mau kuliah, gitu. Ini ada, gitu. Di dalamnya ada. Bagaimana mengantisipasi semua keinginan-keinginan ini? Caranya dua. Saudara memilih bisa mengantisipasi dengan cara-cara dunia atau mengantisipasinya dengan cara-cara jalan kebenaran. Ada dua. Gitu. Apakah bisa dengan cara-cara dunia? Kan terbukti bisa. Terbukti bisa. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada saja bisa. Gitu. Dia bisa makan. Dia bisa memiliki fasilitas-fasilitas. Jadi jangan pernah nih ya, kita kemudian cari Tuhan untuk mencari fasilitas itu. Itu salah kaprah itu, saudara. Karena lebih manjur itu. Lebih manjur saudara pakai cara dunia untuk mengantisipasi semua hal-hal sementara dunia tadi. Pasti lebih manjur. Kan? Dan saudara pasti lihat itu. Itu yang dibilang di Mazmur 73. Mereka gemuk-gemuk. Ya, emang begitu kenyataannya. Jadi kalau Alkitab sudah menulis itu, ya realitasnya kita lihat begitu. Ingat ya, ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba saudara renungkan. Jadi saya cerita ini ke salah satu orang ya, seorang hamba Tuhan yang memiliki eh, seperti kegelisahan dalam hidup. Gitu. Dia memiliki kegelisahan dalam hidup karena seolah-olah udah pelayanan, gitu ya. Tapi kok dia lihat tetangga-tetangganya lebih gemuk gitu. Apa ini gitu? Aneh juga sih ya. Masih berpikir kayak gitu tuh saya pikir apa seutuhnya dia begitu, apa hanya sebagian, apa hanya sebagian kecil ya. Tapi kalau lihat dari dia cara sharingnya itu, dia benar-benar memiliki kegelisahan. Dia cukup, dia mapan gitu. Tapi dia memiliki kegelisahan itu. Nah, saya cerita mengenai ini bahwa kita ini itu ada di dunia yang nyata, dan kemudian itu maksudnya adalah tubuh kita ini adalah tubuh yang sementara. Tubuh yang sementara ini namanya fana gitu. Dia di dalamnya memiliki unsur kefanaan, dan itu bicara mengenai dia mau makan, dia mau minum gitu, dia punya keinginan-keinginan, dan itu perlu ongkos gitu. Saudara tahu nggak? Orang-orang yang punya monthly salary gitu ya, pemasukan bulanan 50 juta ya 50 jutaan, itu beres hidupnya kok. Beres. Dapat 50 juta tiap bulan, itu sudah bisa pakai Fortuner, bisa tinggal di kompleks perumahan yang menengah ke atas, udah makan steak setiap minggu dengan keluarga, udah bisa itu dengan uang 50 juta. Tapi saudara pikir gampang punya uang 50 juta sebulan? Nah, kan? Nggak mudah itu. Ya. Hanya jenis-jenis pekerjaan tertentu. Nah, jadi banyak orang yang kemudian gimana ini gitu. Jadi dia nggak punya kekuatan untuk mengatasi atau mengatasi. Gitu. Saya pakai kata mengatasi ya. Karena ini semua adalah persoalan-persoalan kehidupan. Coba tanya, oke, saya gampang nih. Pak Daniel saya tanya, setiap bulan Bapak pengeluaran berapa Pak? Total 25 juta ada. 25 juta, saudara ingat? Jadi tinggal di kota ya, tinggal di kota ini itu ya, di kotanya ibu ini ya, itu dengan nilai segitu untuk mengatasi perlu ini, katanya harus begini supaya kita dikenal, supaya kita itu enak sama orang, kita datang. Nah, kita datang pakai bensin. Terus karena itu adalah ulang tahun, kita beli hadiah. Kita beli hadiah yang 100 ribuan diketawain. Supaya enggak ini, kita beli yang sejutaan, 2 jutaan. Coba bayangkan. Kehidupan kalau semakin banyak yang kita kenal, semakin kompleks hidup ini. Dulu dia kasih kita hadiah jam yang 10 juta, balikinnya ya 10 juta juga.
Itu di kota. Mari kita ke pinggiran sedikit ya. Kita cerita dari mana? Di NTT juga banyak kan? Di NTT juga ada ya. Bapak ini waktu itu datang bawa kerbau 2, kuda 1. Sekarang waktunya dia pesta. Kita lagi nggak punya apa-apa, kemana? Pinjam sana, pinjam sini. Kehidupan itu memiliki komplikasi gitu. Kenapa nggak bilang saya lagi nggak ada? Wah, muka ditaruh di mana? Ya tetap ada di situ, emang turun. Tapi itulah ketika kita itu tidak, ketika kita memilih untuk mengatasinya dengan cara dunia, kita terlibat di dalam eh, di dalam benang kusut dunia itu. Itu tuh kalau kita mau mengatasi masalah dengan Dengan cara dunia, bisa nggak? Bisa. Uangnya agak tebal dikit. Bawa kerbau 2 dan 1 kuda, kalau punya uang 150 juta, 200 juta, emang masalah? Nggak masalah. Nggak masalah tuh. Kalau orang yang gajinya 100 juta tiap bulan, itu cuma 2 bulan gaji. Mungkin ini karena mau bulan ini mau THR bagi, dia turun. Selesai masalah kan? Ada cara menyelesaikannya, ada. Itu caranya. Gitu. Jadi saya kasih tahu begitu. Itu ada loh caranya, Pak. Ya, Bapak dan Ibu bisa selesaiin dengan cara itu. Bisa nggak? Kalau bisa, silakan gitu. Silakan. Tapi saya bilang itu tidak mudah. Gitu. Itu tidak mudah. Nah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus datang di tengah-tengah orang kecil, kepada domba yang ada di padang belantara. Bahwa kau yang kecil, kawanan kecil, kau juga bisa sungguh-sungguh merdeka dalam hidup sekalipun masih ada di dunia ini. Ini jalan yang lain ini. Orang harus ketemu jalan ini. Harus ketemu, harus tahu bentuknya, kurikulumnya gimana. Oh, bukunya pakai paket ini, harus memang bentuknya, warnanya ini. Jelas, harus jelas warna, bentuk, susunan, harus jelas. Dia memang punya bentuk yang berbeda. Tidak serupa dengan dunia ini, tidak serupa dengan cara dunia ini, memang tidak serupa. Gitu. Itu penting sekali dikenali nih jalan ini. Gitu. Karena kalau kita bisa mengenali jalan itu, maka kita bisa lewati seperti jalannya Paulus, seperti jalannya Stefanus, seperti jalannya Rasul Yohanes menyelesaikan perjalanannya di dunia ini. Gitu. Ada banyak bapak-bapak gereja, pahlawan-pahlawan iman, martir-martir yang menyelesaikannya dengan bentuk, warna, dan cara kurikulum yang tepat sekali. Sehingga sampai mereka menutup mata, tersenyum. Kemuliaan Allah terpancar pada kehidupan mereka, bukan hanya pada mukanya, tapi dari kehidupannya. Itu yang harus kita selalu perkarakan dalam hidup ini. Gitu. Apakah kita mau nih mengantisipasi masalah-masalah kehidupan yang nyata ini? Apakah mau dengan jalan dunia atau dengan jalan kebenaran? Gitu. Nah, orang yang menyelesaikannya dengan jalan kebenaran, mereka inilah yang disebut anak-anak Allah. Karena mereka ini yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka yang dibawa oleh Roh Allah dapat memakan roti surga itu. Wah, ya kan? Yaitu firman yang hidup itu. Sehingga firman yang hidup itu berkata, bukan hanya dari roti saja orang dapat hidup, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu loh, saudara. Ya, saya sengaja intermezzo itu karena itu filosofi yang sangat penting dalam hidup. Ya, di kampus, you mau pakai cara yang mana? Ya, mengatasi ya permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan sebagai mahasiswa di kampus. Mau pakai cara apa? Gitu. Ada jalan kebenaran. Gitu. Contohnya ya, saya di kampus jalan kebenaran itu, saya nggak mau buka satu. Ya.
satu lembar mata kuliah saya kalau saya belum baca Alkitab. Nggak pernah. Itu saya jadiin seperti apa? Nazar gitu. Nazar. Saya menantang surga dalam keadaan kayak gitu. Gitu. Itu tradisi yang saya bangun gitu. Nggak mau, nggak menyentuh gitu. Walaupun nih kadang-kadang kan ada teman-teman tuh yang bawa soal ini katanya soal dari yang mau keluar besok gitu kan, karena saya kan nggak main yang begituan ya. Mereka datang dapat akses ada soal dia ada, tapi saya biarin di situ. Ini daging saya tuh pingin ke sana. Aduh, pingin lihat soalnya terus menyelesaikan soalnya supaya besok bisa jawab dengan benar kan? Gampang kan? Tapi enggak, saya singkirkan begitu dengan saya tahan dan kemudian saya ambil tuh Alkitab dan kemudian saya mulai baca bacaan pertama masih tertarik untuk lihat soal itu. Bacaan selanjutnya mulai berkurang sampai menikmati bacaan itu dan bisa habis setengah jam lebih. Tapi yang menarik setelah itu kerja soal itu lebih cepat daripada waktu yang saya pakai untuk baca Alkitab. Itu contohnya teman ya. Yang kedua, setiap Jumat itu ada persekutuan, ya, persekutuan mahasiswa. Itu kalau udah jam persekutuan jam 11. Dan dosen itu masih di dalam. Sebelum dia keluar, saya udah keluar. Jadi saya tinggalkan kuliah karena memang saya lagi-lagi saya tunjukkan gitu komitmen mengenai persekutuan itu. Karena saya yang harus atur apa ruangan untuk apa? Untuk kebaktian kan gitu. Itu salah satu. Kita pilih jalan-jalan itu. Jalan-jalan yang namanya jalan-jalan kebenaran. Ya. Yaitu apa? Memberikan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata yang dipakai oleh Tuhan menjadi terang kepada dunia gitu. Ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan apa? Mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mungkin kita pikir kita di toilet udah bebas nih scrolling sendiri, mojok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah gitu. Jadi saudara tahu nggak? Tadi Pastor Lepri udah sebut ya. Jalan kebenaran ini itu jalan sunyi. Jalan sunyi. Jalan, saya nambahin ya, jalan sunyi dan senyap. Gitu. Kita bergerak di dalam kesenyapan. Tak ada orang yang tahu. Saudara, orang yang hidup dalam kekudusan itu adalah orang yang hidup dalam dimensi kesenyapan. Hanya Allah Bapa yang tahu. Nah, itu menarik ya. Jadi, itu dua jalan itu ya. Nah, dalam materi malam hari ini kita baru mulai ya teman-teman. Tadi itu pengantar ya. Malam hari ini itu materinya ini nih. Soalnya itu berhubungan dengan ini ya. Siapakah yang disebut anak-anak Allah gitu. Siapakah yang disebut anak-anak Allah? Nah, coba teman-teman baca ini nih. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Coba baca ini nih. Roma 8 ayat 14. Dan Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Silakan. Roma 8 ayat 14 dan 6 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru,
ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Menarik Amin. ya. Amin ya. Luar biasa ayat itu ya. Lengkap sekali ya definisi anak Allah itu ya. Lengkap sekali saudara ya. Jadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Saudara perhatiin kan? Jadi janji yang kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa itu supaya yang oleh iman ya. Coba baca Galatia 3 ayat 14 Pak tadi. Siapa yang coba baca Galatia 3 ayat 14? Itu kesimpulan tuh. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. 14. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia Oke, teman-teman perhatiin ya. Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu apa? Karya terbesar. Korban tadi ya. Yesus Kristus telah membuat ini, terus supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, kebayang ya saudara. Jadi ini tuh saudara, kita tuh makanya saya bilang janji itu telah digenapi dan sedang sempurna digenapi gitu. Janji yang mana? Yaitu di dalam Dia, di dalam Kristus. Janji itu sampai kepada bangsa-bangsa. Di dalam Dia, itu di dalam Kristus. Ini yang disebut di Efesus 2 ayat 15-16. Bahwa Dia menyatukan yang jauh dan dekat menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ini, ya, satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi Yesus menjadikan ini melalui Dia, ya, melalui Dia. Janji ini sampai kepada bangsa-bangsa dengan cara apa? Dia menyatukan yang Yahudi dan Yunani, yang jauh dan dekat, yang Israel rohani dan Israel jasmani dalam menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Ya, supaya apa katanya tadi? Oleh iman kita memperoleh roh yang dijanjikannya itu. Roh yang dijanjikan itu. Sebelumnya orang ada di dalam roh perbudakan ini. Jadi kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi gitu. Jadi sebenarnya takut lagi. Sebelumnya memang sudah takut, dan yang membuat orang takut itu adalah roh perbudakan gitu. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, ini roh yang dijanjikan, ya kan? Menjadikan kamu anak Allah. Jadi roh yang menjadikan kamu anak Allah gitu. Jadi jawaban pertama itu apa sih? Ya. Siapa sih yang disebut dengan anak-anak Allah itu? Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah, ya. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah. Karena apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak itu anak Allah. Nama Allah kamu siapa? Elohim Yahweh. Oh iya. Ya, nama Allah kamu kalau kita orang yang yang di dalamnya berdiam rohnya Bapa itu, ya nama Allah kita Bapa. Nanti baca ya. Dan Allah kita yaitu Bapa, ya, namanya Bapa. Makanya kalau dalam Yunani itu kan de pater kan, de pater. Jadi theos dan de pater, ya. Jadi memang kita panggil dia Bapa gitu. Tapi saya menemukan ayat loh tadi loh. Dia bilang gini, kamu jangan memanggil siapapun Bapak di dunia ini, kecuali Bapamu yang di surga. Ini kalau sampai ngikutin yang Ko Afi kemarin, dibasuh kakinya harus basuh semua, ya ini juga Ko Afi bisa bilangin nih, ada loh ayatnya, jangan panggil siapapun Bapak di dunia ini, kecuali Bapak di surga. Itu di Injil Matius itu. Saya juga pikir tadi itu Yesus yang ngomong loh. Itu Yesus yang ngomong. Jadi kalau kita masuk ke hal-hal begitu jadi ini ya. Nah,
roh itu bersaksi dengan roh kita. Jadi saudara, ada kan orang yang bilang, oh berarti roh kamu itu rohnya Bapak. Bukan. Tetap ada roh manusia. Tapi Roh Kudus itu, Roh Allah itu, ini jadi roh Allah, ya. Roh Allah itu bersama-sama dengan roh kita bersaksi, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Coba tanya diri saudara sekarang. Menurut saudara itu saudara anak Allah nggak? Yang bisa di dalam hatinya itu full gitu ya, yakin bahwa dia anak Allah, coba lambaikan tangannya. Kalau enggak, jangan. Oh, Yandri nggak yakin, Yuli juga nggak yakin. Nggak apa-apa, bener ya? Eh? Kenapa Yuli sama Yandri nggak lambaikan tangan? Saya ingin tahu tuh, pasti memang ada alasannya. Yandri yakin nggak kalau di dalam itu Yandri itu adalah anak Allah? Yakin, Pak. Dari cara ngomongnya nggak yakin. Yandri yakin. Yandri yakin nggak kalau Yandri itu anak Allah? Yakin, Pak. Ah, itu kayak kalau itu udah yakin, kelihatan. Yuli yakin nggak kalau Yuli itu anak Allah? Yakin, Bapak. Oh, yakin. Ya, oke. Berarti tadi mungkin karena ini ya. Oke. Nah, bagus kalau teman-teman tuh yakin itu, kita bersuka cita. Saya bersuka cita mendengarnya. Pasti yang lain juga bersuka cita kan? Dan kalian juga akan menikmati yang namanya sukacita yang ada di dalam, kan? Kenapa sampai yakin bahwa kamu adalah anak Allah? Bukan kita yakin-yakinkan, bukan kita memotivasi diri untuk bilang kita anak Allah, enggak. Karena kebenarannya begitu. Roh kita itu bersaksi, ya, bersaksi bersama-sama dengan roh Allah itu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke? Itu yang pertama ya. Kok bisa itu terjadi? Karena Kristus yang menjadikan semua itu. Wow, menarik ya. Galatia 3 ayat 14 ya. Kenapa saudara bisa yakin bahwa saudara anak-anak Allah? Karena apa? Roh kita dan roh Allah bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Nah, kenapa roh Allah dan roh kita itu bisa bersaksi bersama-sama? Kenapa? Karena Kristus yang menjadikan itu. Ya? Oleh iman, maka kita memperoleh roh yang dijanjikan. Itu Galatia 3 ayat 14 tadi. Itu kita memang harus hidup di atas kebenaran, saudara. Ingat ya, saya selalu tidak pernah mau beranjak gitu ya dari Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya, bahwa firman itu akan melakukan apa yang Allah Yehova kehendaki dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan kepadanya. Jadi saudara menaruh harapanmu, menaruh seluruh kegetiran hatimu, seluruh kekhawatiranmu di dalam kebenaran firman, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berperkara. Firman itu yang akan berperkara. Itu. Dia akan berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Allah kepadanya. Gitu, ya. Oke, ya. Jadi itu yang pertama ya, teman-teman. Siapa yang disebut dengan anak-anak Allah? Oke, yang kedua, semua orang yang menerima dan mengenakan firman Allah. Itu kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 14 ya, sampai 14 ya. Ada yang bisa baca? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin, ya. Jadi siapa yang disebut anak-anak Allah? Semua orang yang menerima firman-Nya. Mereka akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah coba perhatikan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Loh, katanya kita anak-anak Allah. Emang tidak diperanakan dari darah dan daging? Nah, itu ya poinnya ya. Jadi bicara mengenai anak-anak Allah itu bukan secara genetik gitu. Bukan secara genetik ya. Bukan secara genos, tetapi itu benar-benar menjadi keturunan Allah. Kenapa keturunan Allah? Karena keluar dari Allah. Ya, keluar dari Allah ini karena apa? Karena apa? Karena dilahirkan kembali ya dengan benih ilahi yang ada di dalam setiap orang yang percaya gitu. Maka dia akan menerima benih ilahi. Coba kita baca dulu ayatnya ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Jadi teman-teman tadi saya sambung aja ya ayatnya biar kelihatan. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Anak itu kan seolah-olah dilahirkan, ya. Dilahirkan. Oh, rupanya bukan dilahirkan secara bukan diperanakan secara jasmani gitu. Secara jasmani, bukan diperanakan secara jasmani gitu. Bukan dari darah dan daging gitu. Tapi kan kita anak Allah. Terus gimana caranya? Ya lahir dari Allah. Kok bisa disebut lahir dari Allah? Karena apa? Benih ilahi ada di dalam orang itu. Karena ia lahir dari Allah. Oke? Oke, jadi anak-anak Allah itu dia menerima firman-Nya. Orang yang menerima firman-Nya itu lahir dari Allah. Gitu, ya. Dia diperanakan dari Allah. Gitu. Nah, salah satu, yaitu dia yang sulung. Ya, dia yang sulung kan. Nah, dia yang sulung kita kasih ayatnya dulu ya, biar nanti gampang. Roma pasal 8 ayat 29 ya. Ini kan ada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi sarkas egeneto logos. Firman itu dikenakan oleh manusia, oleh daging, gitu, oleh daging. Inilah ya, dan itu kemuliaan dari firman itu, kemuliaannya kita sudah lihat. Kemuliaan dari firman yang telah menjadi yang dikenakan oleh daging itu ada di dalam anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Itulah kenapa dia katakan bahwa kita itu dipanggil untuk serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gitu. Yang sulung di antara banyak saudara. Jadi teman-teman, ya, anak-anak Allah itu adalah orang karena firman. Dia menerima sesuatu dari Allah. Dia lahir dari Allah. Dia lahir dari Allah. Dia mendapat benih ilahi di dalam dia. Apa itu? Firman. Itu firman. Karena dia memperoleh itu, maka dia disebut anak-anak Allah. Gitu. Karena dia lahir dari Allah. Benih ilahi itu ada di dalam dia. Benih ilahi itu ada di dalam dia. Dia lahir dari Allah. Apanya? Orang juga nanya kan, benih ilahi apa ya? Apa? Malam hari ini saudara tahu? Itu firman. Dan hologos, sang logos, sang firman itu adalah Yesus. Kenapa disebut? Karena dia yang secara sempurna mengenakan logos.
Dia yang secara sempurna mengenakan firman. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak, saudara. Nah, oke. Di bagian terakhir, kebetulan satu soal aja yang kita bahas malam hari ini. Memang waktunya demikian yang tersedia. Saya ingin kita bahas ini nih, teman-teman nih. Ya, pas nih, udah lama saya siapkan, tapi ya. Jadi rupanya, Kristuslah yang memang jadi buah sulung, gitu, ya. Kristus yang jadi buah sulung. Dan kemarin kita baca ayat ini ya, di Bukit Sion, yaitu kota Allah, itu anak domba itu berdiri bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bagaimana supaya sampai di situ? Bagaimana supaya pengikut-pengikutnya sampai di situ? Sang anak domba dulu yang menjadi yang sulung. Kristuslah yang menjadi buah sulung. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia yang sulung. Dia yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga Bapak juga bisa berkata kepada Pak Tadus, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang? Barang siapa menang? Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Saudara, ya. Jadi di situ pertama kali muncul tuh, ya, di kitab Wahyu, anak, jadi dari aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku. Tetapi ketika Wahyu 21 ayat 7 itu dibilang barang siapa menang. Jadi ketika kita menang, maka kita jadi anak. Seperti Wahyu 3 ayat 21 kan? Sama barang siapa menang, mereka dia akan kududukkan di atas tahtaku bersama dengan aku sebagaimana aku telah menang. Dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, gitu. Anak itu anak. Nah, siapa yang duluan? Kristus yang duluan. Kristuslah buah sulung itu. Kristuslah yang sulung di antara banyak saudara itu. Kristus yang berdiri di Bukit Sion. Gitu. Kristus yang berdiri di Bukit Sion bersama pengikutnya. Nah, pengikutnya ini siapa? Mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Gitu loh saudara ya. Mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Gitu. Jadi mereka sudah menjadi apa? Mereka sudah menjadi persekutuan. Gitu. Mereka sudah menjadi yang saling mengasihi itu. Gitu, ya. Kalau kamu saling mengasihi, maka dikatakan apa ya? Demikianlah Bapakku dipermuliakan. Ya, maka dunia akan mengenal aku dan Bapa itu. Itu luar biasa. Jadi, saudara tahu nggak, kalau kita saling mengasihi menjadi jemaat anak-anak sulung, maka dunia tahu, gitu. Maka dunia akan mengenal Bapa itu. Itu luar biasa loh. Itu sih, kalau orang nggak mendapat pencerahan oleh Roh Kudus, nggak dapat loh. Seperti biasa saja, tapi buat saya itu menggetarkan sekali. Kalau benar-benar saudara saling mengasihi, seperti yang Yesus, ya seperti aku mengasihi kamu, kan gitu. Maka pasti orang akan mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus. Gitu. Dunia akan mengenal aku dan mengenal Bapa karena kamu saling mengasihi. Dan saudara tahu, sulit sekali saling mengasihi itu ya. Ya kadang-kadang saya mengasihi orang, tapi nggak kuat juga kadang-kadang. Kadang-kadang saya mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang saya mengasihi diri sendiri itu bukan kita doang, saudara. Yang kita anggap orang kita gitu. Keluarga kita. Itu diri sendiri itu. Itu diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu tahu nggak? Yang kita anggap masih diri kita. Gitu. Dan siapa, saudara tahu nggak siapa itu? Nah, Yesus definisikan. Kalau kau tidak membenci ayahmu, ibumu, anak, itulah diri sendiri. Nyawamu, itulah diri sendiri. Jadi, orang tuamu itu masih diri sendiri. Kita kadang-kadang terpusat ke diri sendiri. Sementara kita disuruh mengasihi orang lain. Kalau mengasihi, saling mengasihi itu memang di luar itu. Baru benar dibilang mengasihi orang lain. Orang lainnya memang orang lain. Gitu. Gitu loh. Saudara dan saya kalau mampu gitu, mampu.
pasti dunia akan mengenal Bapa itu. Karena pasti kasih itu luar biasa. Bukan hanya tanpa pamrih, tapi tidak menghitung apa-apa gitu. Itu saya ini ya, saya exciting ngomong gitu karena saya bilang, waduh, itu irisannya seolah-olah tipis tapi kayak biji utama gitu, sesuatu yang inti sekali gitu. Coba saudara mencoba untuk mengasihi sungguh-sungguh orang lain. Orang lain. Oh, yang dimaksud orang lain adalah yang bukan dalam definisi Yesus bilang, kalau kau tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, laki-laki, saudaramu, perempuan, itu masih diri sendiri loh itu. Jadi ini kalau saya mengasihi Pak Lepri, itu diri sendiri. Itu diri sendiri. Saya belum bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa ini Bapak. Belum. Karena apa? Orang bilang, kan itu. Nah, gitu. Begitu. Coba bayangkan. Coba bayangkan begitu. Kecuali nih, saya bisa konsisten nih, misalnya menganggap Yandri gitu ya. Jadi benar-benar sayang. Pokoknya apa Yandri, gimana gitu. Tapi sampai sekarang saya belum mampu. Belum mampu. Belum, jangankan belum mampu, belum pernah itu. Itu terbukti. Saya belum memperkenalkan Bapak kepada dunia gitu. Itu, di saya ngomong ini nih, pedang bermata dua. Tapi kebenaran harus tetap disampaikan. Ya, ini saya ngomong kayak gini kan saya hilang muka sebenarnya, kata orang sana. Tapi muka tetap ada di sini sih. Tebal muka, jadi supaya tidak merasa hilang muka, tebal muka saja. Ya, mungkin saya sedikit merasa mengasihi Pak Tadus, tapi nggak kuat seperti Yesus itu, nggak kuat. Dan wah, masih jauh sekali dari apa yang Yesus bilang, seperti aku mengasihi kamu gitu. Di situ PR-PR kita sebenarnya. Di situ pekerjaan-pekerjaan rumah kita itu. Nggak usah muluk-muluk. Sorry ya. Nggak usah ngomong kesucian-kesucian. You bisa benar-benar menerapkan kasih Yesus itu. You jadi suci. You pasti jadi kudus. Itu nggak tahu bagaimana caranya. Menurut saya, itulah firman. Bahwa memang kasih yang terbesar dari semuanya. Kita ke saudara sudah berani untuk tidak mengasihi diri sendiri, saudara pasti hilang dari yang namanya dosa-dosa mengasihi diri sendiri. Emang tahu nggak kenapa orang berbuat dosa seks? Karena dia mengasihi diri sendiri. Coba dia tidak mengasihi diri sendiri, dia nggak akan pedulikan. Dia akan bukan cuma menolak. Dia nggak mau kasih, dia nggak mau kasih waktu, dia nggak mau kasih eh, nggak mau kasih apa-apa. Akhirnya dia memakai otak, pikiran, panca inderanya, kekuatannya itu untuk gimana ya supaya saya bisa menolong si ini gitu ya. Misalnya mungkin ada tetangga kita gitu ya. Gimana caranya gitu? Kalau kita menghabiskan pikiran, hati, jiwa dan seluruh kekuatan kita gitu, itu pasti kita luput dari dosa-dosa yang amoral gitu. Kita akan luput gitu. Coba saudara praktikkan. Inilah yang dibilang hidup di dalam roh. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud roh yang menghidupkan itu ini tuh. Ini yang ini tuh. Jadi bukan hidup menurut aturan agamawi, itu yang dibahas di 2 Korintus pasal 3. Ini tema ini yang dibahas juga kalau di Yohanes pasal 4 itu kan cuma dikasih judul. Tapi 2 Korintus pasal 3 itu membahas secara lengkap. Ini adalah kehidupan mengenai roh yang menghidupkan. Bukan kehidupan yang oleh hukum-hukum pada loh batu yang mati. Yang membawa pada penghakiman dan kematian. Yang kemuliaannya itu pudar. Gitu. Yang kalaupun ada tetapi pudar. Gitu. Tapi harusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh yang menghidupkan. Gitu. Yang tertulis di dalam hati. Dan tertulis di dalam hati itu bicara mengenai yang seperti apa? Ya seperti Yesus lakukan.
harus seperti Yesus. Jadi saya bisa mengerti, saudara, Yohanes 13 ayat 14, Yohanes 13 ayat 34, Yohanes pasal 15 ayat 12, ya, yang mengatakan bahwa inilah perintah baru kuberikan kepadamu. Gitu. Dia tidak lagi bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu loh, udah enggak. Dia bilang kasih, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan mengenal aku, dunia akan mengenal Bapa, gitu. Nggak apa-apa ya, ini saya sambil berkata-kata begini tuh saya melempar ranjau ke muka saya sendiri. Tapi ya udah, kebenaran harus disampaikan, ya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama diberi kebenaran, ya, supaya kebenaran itu yang membuat kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Oke. Sedikit lagi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristuslah yang telah menjadikan itu. Karena apa? Kristuslah yang menjadi buah sulung. Dialah yang menjadi Logos. Dia yang menjadi Sang Firman. Dialah yang mengenakan firman itu sampai kemuliaan Allah itu menjadi gambaran dalam dirinya. Oh, gitu saudara. Nah, kamu adalah anak-anak Allah, yaitu orang yang dikasih benih ilahi. Maksudnya apa? Juga disampaikan firman yang sama. Kenakanlah firman itu, supaya benih ilahi ini itu bisa mengantar saya dan saudara mengambil bagian. Pakai kata itu, mengambil bagian di dalam kodratnya ilahi, gitu. Saudara nggak bisa punya kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi itu ya cuma satu. Ilahi yang memiliki. Tetapi dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apanya mengambil bagian? Kemuliaannya. Sama seperti Yesus. Firman itu dia kenakan dalam dagingnya, sehingga kemuliaan itu menjadi gambarannya Allah pada dirinya, gitu. Nah, kita juga bisa memiliki mengenakan firman itu supaya gambaran kemuliaan itu ada di dalam diri kita. Kitalah yang akan menjadi jemaat-jemaat anak sulung itu. Nih saudara. Saudara tahu nggak? Jemaat anak-anak sulung itu, apa arti sebuah anak? Itu adalah ahli-ahli waris. Mereka ahli-ahli waris. Nah, saudara, perjalanannya pasti via dolorosa, ya, jalan derita, saudara, ya, jalan derita. Artinya apa? Perlu korban nih, saudara, ya. Disebut korban-korban sulung. Kalau saudara baca di Wahyu 14 ayat 4. Mereka ini, saudara lihat, Wahyu 14 ayat 4, di sini Wahyu 14 ayat 1. Jadi di Bukit Sion ada anak domba itu, tetapi siapa pengikutnya itu? Mereka adalah korban-korban sulung. Ya. Dan mereka ini yang bisa menjadi korban sulung karena mereka memiliki karunia sulung roh. Ya, Roma 8 ayat 23. Mungkin sampai di situ dulu, saudara nanti renungkan, kita bisa melanjutkan hari Senin depan. Senin depan itu adalah yang terakhir di bulan ini. Ya, yang terakhir di bulan ini. Saudara harus tahu ya, bahwa admin terus ambil poin kalau saya menjelaskan begini, jadi saudara harus aktif. Ya, minggu depan, hari Senin, saudara aktif, Erik itu nyatat terus. Siapapun yang berinteraksi, ngomong, jawab, baca Alkitab, itu dicatat. Dan saudara pasti lihat, kalau saya kirim Bible, GPS score itu, kan ada. Ya, SK itu sukacita, maksudnya pelajaran materi sukacita itu ada nilai-nilai di situ. Yang tadi malam sudah ada, malam ini nanti saya buat lagi. Ya, malam ini saya kirim. Terpujilah Tuhan. Saudara diberkati. Kita tutup dalam doanya. Amin. Bapa, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Kami terus dipuaskan oleh kekayaan daripada firman yang penuh kuasa itu di dalam hidup kami. Ia memberi selalu cakrawala yang baru, membawa kami kepada pengharapan-pengharapan yang semakin mulia di dalam hidup kami.
pengharapan-pengharapan yang memberi kami kekuatan-kekuatan yang baru untuk memisahkan, untuk dapat memperoleh kekuatan meninggalkan apa yang seirama dengan dunia ini. Bapak terima kasih, biarlah setiap firman itu yang Kau meteraikan di dalam hati kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat menyingkapkan kekayaan daripada firman yang hidup itu, roti hidup itu, supaya kami tidak lapar lagi karena kami dikenyangkan oleh firman itu. Terima kasih Bapa untuk korban Kristus yang Engkau tentukan menjadi jalan pendamaian, sehingga pelanggaran-pelanggaran kami tidak diperhitungkan. Kami hidup di dalam damai sejahtera dengan Engkau. Kami dapat memiliki hubungan, memanggil Engkau Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah yang besar ini. Terima kasih untuk panjang sabar-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus, saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan sekatakan amin. 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 Oh, pas 22.00. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya